Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Ibrani 11 ayat 30 firman Tuhan. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Yeriko bukanlah kota yang lemah, sebab kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang tebal, sehingga bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi bangsa-bangsa lain untuk dapat menaklukkan dan mendudukinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mustahil bagi manusia, tapi tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi setiap kita yang hidup mengandalkan Tuhan serta memiliki iman kepadanya. Amin. Inilah buktinya ketika bangsa Israel taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun perintah Tuhan itu tidak masuk di akal, tidak logis, mereka berhasil menduduki kota itu. Bukan karena kekuatan mereka, bukan pula karena kemahiran Yosua dalam mengatur strategi perang, akan tetapi karena mereka mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita menarik dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, apa yang sedang kita alami, saudaraku? Bergumul, tembok Yeriko berbicara tentang pergumulan, beban berat. Mungkin itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mendengar omongan orang lain yang melemahkan kita. Mereka berkata, percuma, tidak akan pernah mungkin kamu bisa sembuh. Percuma, tidak akan pernah mungkin usahamu bangkit, itu hal yang mustahil, keluargamu bahagia. Dan masih banyak lagi suara-suara yang kita dengar yang bisa menjatuhkan iman kita. Pelajaran yang sangat berharga dari runtuhnya tembok Yeriko ini dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan dan kita taat melakukan kehendak Tuhan, tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi, yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita fokus pada apa yang terlintas secara kasat mata kita, tidak mungkin tembok Yeriko yang begitu tebal bisa runtuh, saudara. Akan tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan kita yang ajaib, segala perbuatannya, maka masalah sebesar apapun tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin. Namun seringkali kita tidak mau taat, saudaraku. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Serta kita memilih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menggunakan cara-cara kita sendiri untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel hanya disuruh untuk berjalan mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ketujuh, mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali, lalu diakhiri dengan sorak-sorai. Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Saudara, kadang cara Tuhan sering tidak masuk akal. Akan tetapi ketika kita taat kepada perintah Tuhan, perkara besar terjadi. Amin. Sama halnya dengan Yosua. Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh, Tuhan menyuruh Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko.
selama 7 kali. Mereka taat, mereka lakukan. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko hancur, saudaraku. Hanya dengan pujian dan penyembahan. Hanya dengan doa, pujian, dan penyembahan. Sama dengan kita, saudaraku. Setebal apapun, sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita melihat masalah kita, tapi lihatlah kuasa Tuhan. Kita percaya, kita taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kita taat lakukan. Kita lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perkara-perkara yang ajaib, untuk menerima perkara-perkara yang besar. Itu terjadi dalam keluarga kita, dalam usaha, pekerjaan kita, dalam bangsa kita, kota kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa ketika kami berdoa, ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa yang terjadi Tuhan. Dan biarlah kesukaan kami senantiasa berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Seberat apapun ya Tuhan pergumulan yang kami hadapi, ketika kami taat kepada Tuhan, ketika kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami ya Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang besar terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami ya Tuhan orang-orang yang taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Bapa. Orang-orang yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan kuasa Allah bagi setiap umat-umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan ya kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan hibur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu. Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang gagal dari setiap umat-umat-Mu. Semuanya berhasil, semuanya sukses, meraih semua keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu yang merindukan pekerjaan, yang merindukan anak, yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami percaya mereka terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Kasih Allah melawat bangsa kami. Biarlah ya Tuhan Kau yang memberikan kesatuan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga ada terobosan yang baru yang terjadi atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kejadian demi kejadian yang terjadi di bangsa kami, biarlah semua itu membawa kebaikan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, orang-orang kudus-Mu, dimanapun berada, Kau Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.